Halo semuanya, kembali lagi di POV Space. Dan episode spesial kali ini adalah podcast series tentunya dalam rangka Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Pada series ini, kami akan membahas berbagai permasalahan mulai dari politik, ekonomi, kebudayaan, dari POV tokoh inspiratif. Dan kali ini salah satu tokoh inspiratif yang sudah kita undang adalah Cak Feb, ya, Cak Febrian Kiswanto. Selamat datang. Selamat datang, Cak. Terima kasih atas undangannya. Mungkin anak-anak pemuda Surabaya ini udah tahu semua, Mas. Cak Iya Feb lah. ini Gitu. udah malang melintang. Banyak yang belum tahu. Banyak lah udah tahu. Betul sekali. Apalagi mahasiswa itu banyak lah. Iya, apalagi unar-unar nih Iya. ya. Akhirnya kalau kita trio unar nih sini Iya, ya kan. Cak Feb kan senior aku dulu, Oh, dulu betul. di hukum. Di hukum ya. Dan Cak Feb ini juga adalah seorang ketua Karang Taruna Surabaya. Gitu Iya. ya, Cak Feb ya. Jadi akan banyak yang kita bahas sama Cak Feb hari ini ya kan ya, dan mungkin untuk kalian para penonton setia semua juga yang sudah tahu kiprah dan sepak terjangnya Cak Feb juga pastinya akan senang tentunya mendengarkan POV-nya Cak Feb tentunya kali ini menyoal kepemudaan. Begitu Cak Feb. Jadi podcast kita kali ini dalam rangka refleksi 80 tahun Indonesia sudah merdeka gitu ya kan dia, terusus menyoal masalah kepemudaan. Iya. Begitu. Tapi by the way mungkin pertama-tama kita pengen tahu dulu Cak Feb. By the way dari Mojokerto loh OTW kesini. Tadi oh my god aku Ada kegiatan di Mojokerto tadi? Ada. Oh. Ya. Jakarta juga Mas. Enggak, ada alasan. Banyak kegiatan. Banyak. Inspiratif kan, tokoh inspiratif. Bener. Udah nggak tahu, sekarang lagi di sini, ntar abis ini langsung loncat kemana lagi? Karena karena edisi spesial makanya juga spesial Wah, juga. alhamdulillah. Ngomongin Karang Taruna nih Cak Feb, gitu Iya. ya kan ya, Kartar tuh sebenarnya aktivitasnya ngapain aja sih? Mungkin banyak teman-teman tuh Yang belum tahu. Iya, yang Iya. belum tahu. Oh ya, kalau Kartar semua tahu, Iya, tapi kayak- kira-kira agendanya ngapain gitu ya kan ya? Iya. Boleh ceritain sama kita. Ya sebenarnya mungkin sebagian besar dari kita kayaknya sudah nggak asing dengan nama Kartar. Tapi kalau ditarik sejarahnya, sepertinya belum banyak yang tahu, ya kan? Apa sih Karang Taruna? Karang Taruna sendiri simpelnya adalah memang organisasi kepemudaan yang dibuat atau dalam naungan pemerintah. Pada saat itu 1960 kurang lebih, makanya kenapa usia tahun ini itu menginjak 65 tahun. Nah kalau kemudian di tahun-tahun tersebut kita tahu bahwa ya organisasi kepemudaan tidak ada atau tidak banyak pada saat itu, sehingga Karang Taruna ini dibentuk karena atas keresahan sepertinya pemuda itu perlu ruang untuk bisa, karena semangatnya di era itu adalah tentang gotong royong, kemudian masih membangun karena awal-awal kemerdekaan, pasca kan 15 tahun setelah kemerdekaan itu akhirnya organisasi kepemudaan menjadi sebuah kebutuhan supaya teman-teman pemuda ini tidak salah arah dan salah jalan. Sehingga Karang Taruna ini dibuat tepatnya di Jakarta di Kampung Melayu. Nah, kalau dari sejarah sebenarnya sudah ada identitas kampung gitu ya. Ya, makanya ya. kenapa kemudian Karang Taruna itu berakar sampai di tingkat kampung yang kita Kampung. kenal dengan RT dan RW lah. Karena memang merupakan organisasi pemerintah di lingkungan pemuda, maka aktivitasnya adalah pada saat itu memang banyak berdekatan dengan nasionalisme kemerdekaan. Itulah kenapa kemudian kita mengenalnya Kartar itu di momen-momen kemerdekaan. Ya kan, 17-an, Ya. Agustusan dan seterusnya. Karena Karang Taruna atau organisasi pemuda ini mengisi di ruang-ruang tersebut gitu. Tetapi semangatnya sebenarnya melampaui itu gitu. Kalau yang diatur di Permensos 25 tahun 2019, Karang Taruna mempunyai tugas dan fungsi dua. Yang pertama sebagai mengembangkan potensi generasi muda yang mungkin ini menjadi tujuan hampir semua organisasi pemuda. Yang kedua ini yang menjadi pembedanya, berperan aktif pencegahan dan penanggulangan masalah sosial. Nah, artinya Karang Taruna memang nafasnya adalah sosial gitu. Mulai Agustusan kita tahu lah sosial, kerja bakti kan, orientasinya adalah masyarakat, untuk wilayah, untuk tempat di mana kita tinggal, untuk kampung kita dan seterusnya gitu. Nah, Karang Taruna tentu sejalan dengan bertambahnya zaman, maka organisasi ini pun masih sebenarnya masih melekat dengan nafas-nafas ketika masih dibentuk awal-awal ya, tetapi tantangannya ke depan termasuk hari ini adalah bagaimana kemudian menyesuaikan dengan zamannya. Perkembangan gitu. zaman. Tapi memang nama tidak diberubah menjadi misal
youth community mas. Tetap Karang Namanya Taruna, tetap gitu Karang ya. Taruna. Tetap Karang Taruna karena memang itu identitas, cuma akhirnya aktivitasnya, gaya berkomunikasinya, termasuk kemudian gaya dalam aksinya itu juga disesuaikan. Makanya kenapa kemudian Karang Taruna juga ada di level tingkat kelurahan, kecamatan, kemudian tingkat kota dan provinsi bahkan nasional. Karena organisasi modern ya. Meskipun kita masuk sudah era postmodern, community ya kan itu kan postmodern. Nah, Karta ini masuk kategori yang organisasi modern karena terlihat dari strukturalnya ada dari tingkat nasional sampai tingkat kelurahan. Kalau teman-teman mungkin kita tahu di kabupaten kalau ada lihat pelang di balai desa selalu ada unsur-unsur organisasi PKK, LPMD, terus Karang Taruna. Ya kan? Nah, Karang Taruna ini di lini mana? Di lini pemudanya gitu. Untuk sebagai ketua sendiri Cak dari tahun 2023 ya? Enggak, baru 1 tahun ini jadi 2024. 2024. Baru 2024. Oke, dilantik sama Mas Eri ya? Iya, selaku pembina karena kepala daerah. Benar. Ya. Luar biasa. Tapi tadi itu ya, berarti kan memang aktivitasnya menyesuaikan dengan kebutuhan zaman sekarang juga gitu ya kan. Jadi itu ya teman-teman ya, jangan dikira Karang Taruna tuh ngurus 17-an. Cuma urusan 17-an. Banyak gitu, banyak. Nggak cuma urusan panitia 17-an lomba gitu. Tergantung bagaimana kita juga sebagai anak-anak muda di mana ini kan pasti di setiap RT pasti ada gitu ya kan. Yes, benar. Di setiap level kelurahan dan lain sebagainya itu memang sudah pasti ada. Tinggal bagaimana kita juga bisa jump in lah gitu ya kan, dan bisa untuk turut serta juga kayak gitu. Tapi yang spesial juga sebenarnya kan Cak ini juga Presiden BEM UNAR ya kan ya 2015. Ya 2015. Saat-saatnya maba ya. Saya belum ada di UNAR. Sudah masuk. Beda loh Mas zamannya Cak dan juga sekarang tuh beda loh. Ya kan? Sama ya kan beda zaman, beda generasi, 10 tahun yang lalu kan. Iya, dari dulu ada 10 tahun, like 10 years ago gitu. Tapi gimana kalau Cak sendiri melihat mungkin karena memang Cak ini sudah dari dulu sejak awal memang aktivis pemuda gitu ya kan, ya melihat pergerakan di zamannya Cak dulu dan sekarang. Kira-kira apa yang menurut Cak berbeda atau mungkin apa yang berubah, apa yang menarik mungkin kalau Cak melihat gimana? Iya, ya saya masih meyakini memang setiap orang ada zamannya dan setiap zaman ada orangnya. Tapi Cak nggak tergantikan deh kayaknya. Di Surabaya nggak tergantikan. Terus sih ya. Cuma secara pribadi kan memang saya selalu orientasinya adalah bagaimana kemudian setiap kehadiran kita bisa memberikan manfaat begitu. Karena saya dari Surabaya maka semoga Karang Taruna ini menjadi ruang kontribusi gitu. Nah, ketika kemudian membandingkan bagaimana ketika dulu dan sekarang, ketika memang waktu mahasiswa sebenarnya sudah sangat kental sekali pada saat itu era organisasi kepemudaan yang akhirnya mendegradasi organisasi formal. Termasuk Karang Taruna termasuk hitungannya formal ya. Iya. Bener kan? Karena ya dia under pemerintah juga gitu. Iya, sehingga kita terbatas ADART, kemudian aturan-aturan yang baku, ya kan? Betul. Di sisi lain, dari sudut pandang yang lain, ini sebenarnya mungkin dianggap membatasi ruang gerak teman-teman pemuda yang fitrahnya teman-teman muda itu kan sangat-sangat agile, ya kan? Sangat-sangat fleksibel. Ketika ditabrakkan dengan organisasi yang kemudian sifatnya kaku atau formal, maka sebagian orang tidak cocok. Nah, itu sudah ada sebenarnya pada saat itu ketika saya mahasiswa. Tantangannya adalah berhadapan dengan mereka begitu. Maka sebenarnya saya tidak terlalu berpikir panjang ataupun tidak mengambil masalah terkait tentang itu. Justru malah disinilah momentum kita menunjukkan kolaborasinya gitu. Oke, kita ruangnya di sini, teman-teman ruangnya di sana. Jangan malah menabrakkan, justru ayo kemudian bisa mensinergiskan antar organ-organ yang ada begitu. Nah, sehingga pada saat itu pun saya mungkin karena senang sekali untuk berteman dan bersosial begitu ya, akhirnya ya saya ajak teman-teman yang lain untuk bisa kemudian semangat yang sama. Misal isu pendidikan menjadi semangat di tahun ini, ya udah kita fokus pada pendidikan. Akhirnya kita punya common enemy-nya gitu. Nah, akhirnya ketika ditarik ke belakang, kenapa kemudian pada saat itu mungkin era reformasi ya kan, ini eranya era pemuda itu senang kuno, saya itu gak iso karena melihatnya dari satu sudut pandang gitu. Dan kalau kita bisa lihat dan cermati sebenarnya
kenapa kemudian mereka teman-teman pemuda bisa bergerak seheroik itu? Karena mempunyai common enemy yang sama. Nah, hari ini kita mungkin common enemy-nya berbeda gitu, tapi tetap harus mencari common enemy supaya semangat itu kemudian tetap selangkah, segera gitu-gitu. Nah, makanya ketika kemudian kita melihat hari ini, nah ini tantangannya lebih berat lagi, ya kan? Seakan-akan teman-teman pemuda ini egoisme cukup tinggi. Egoisme antar organisasi. Benar, egosentris antar. Tidak hanya kemudian organisasi, warna, background dan seterusnya itu mempengaruhi, sehingga yang dikatakan Bung Karno bahwa musuh kita itu bukan penjajah sekarang, tetapi bangsa sesama kita. Bangsa sendiri. Itu terjadi akhirnya sekarang. Akhirnya mulai terjadi. Nah, tapi semoga kita yang kali ini momentumnya Agustusan ya. Iya. Karena refleksi 80 tahun, maka jangan sampai kemudian itu menjadi pemicu dan pemecah persatuan yang sudah kita bangun dan dibangun dengan luar biasa oleh founding father kita. Gitu. Gak boleh pakai baju One Piece, harusnya kan pemecah belah kan. Katanya memecah belah ya. Nah, ini juga mau tanyakan masalah fenomena anak-anak muda. Ini kan pasti dari anak muda kan juga. Benar. Masalah One Piece ini. Yes. Banyak masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece, logo simbol One Piece yang dianggap sebagai bentuk kritikan kepada pemerintah. Gimana pendapatnya, Cak Feb? Iya. Karena saya tahu One Piece ya. Jadi ya kan pasti anak muda kan akhirnya. Iya, benar. Bendera Akhirnya ini yang saya lihat adalah di sinilah mispersepsi generasinya, begitu. Karena generasi orang tua ketika kemudian mungkin tidak mau melihat secara deep, melihatnya adalah logo bajak laut. Ya, Ya kan? Akhirnya dari satu POV, padahal di One Piece ada semangat persahabatan, semangat tidak pernah menyerah, semangat bahkan gotong royong ya. Iya, nilai-nilai itu ada begitu kan. Dan itu nilai-nilai positif kan. Benar, tapi saya memang selalu mencoba melihat dari tidak hanya kemudian POV saya pribadi, saya melihat dari POV pemerintah dalam hal ini, yang melihatnya dari sana sepertinya pemerintah melihat wah bajak laut ada semacam ada sinyal untuk kemudian nanti kekhawatiran ada pemecah pemersatu bangsa gitu, sehingga mungkin intel kita yang sudah melihat ya kan, akhirnya wah ini dari kalau dibiarkan membentuk itu akhirnya bisa bahaya. Akhirnya saya melihat ya mungkin ada semangat untuk menjaga persatuannya begitu. Tetapi kalau saya pribadi saya nggak ada masalah. Cuma akan menjadi masalah ketika kemudian menggantikan merah putih dengan One Piece. Iya betul. Saya sepakat itu. Menggantikan merah putih dengan One Piece saya tidak sepakat. Tetapi One Piece sebagai bentuk kemudian kritik, kita sebagai negara demokrasi sebenarnya nggak ada masalah. Dan tidak harus kemudian di momen kemerdekaan, ya kan? Supaya kemudian semangat-semangatnya ada di One Piece bisa nih menjadi ini sebagai kritik pemerintah supaya kemudian lebih aware terhadap warga dan masyarakatnya, kita lebih bersatu, kita lebih gotong royong dan seterusnya, itu saya sepakat. Ya ini yang dianggap orang-orang bahwa ini salah persepsi sebenarnya. Masalah bendera merah putih dan bendera One Piece ini hal yang berbeda. Karena mengibarkan bendera merah putih ini kewajiban. Setiap warga negara, setiap rumah harus mengibarkan. Tapi ketika One Piece bukan berarti bendera One Piece ini menggantikan bendera merah putih. Kalau itu menggantikan memang aku tidak sepakat memang. Tapi ini kan sebagai simbol saja gitu, bahwa sebagai bentuk kritik, kebebasan berekspresi dan sebagainya. Tapi di beberapa berita kita lihat ada video juga ada penurunan bendera dan sebagainya. Padahal ya memang bendera merah putihnya juga ada di sana dan juga dikibarkan lebih tinggi, lebih besar daripada bendera One Piece tadi gitu. Jadi tidak ada unsur-unsur untuk melecehkan atau merendahkan bendera merah putih itu tadi gitu. Dan ini sebenarnya kan semuanya ini bermula dari gerakan pemuda yang pastinya. Karena yang tahu One Piece ini kan pasti generasi-generasi muda. 90-an. Ya 90-an. Karena kalau mungkin yang generasi atas-atasnya juga tidak terlalu mengetahui One Piece karena ketika One Piece keluar juga usianya juga nggak usia muda gitu. Mungkin tidak terlalu mengerti lah gitu. Ini kan berarti pemuda ini bisa memiliki impact yang besar sebenarnya. Ketika common enemy-nya sama gitu mungkin ya. Yang diomongin Cak Feb tadi. Mungkin apa yang dirasakan itu sama, akhirnya orang itu oh ya ini kibarkan bendera One Piece, sampai di marketplace, di toko-toko banyak bendera One Piece ini habis, sold out gitu. Dan sebenarnya kan juga menguntungkan para pengrajin bendera juga. Nah, ini kembali lagi ke pembicaraan Cak Feb juga masalah common enemy tadi. Sekarang masyarakat termasuk organisasi pemuda banyak masalah egoisme, masalah background dan lain sebagainya.
Itu bagaimana sih Cak Feb untuk menanggulangi hal-hal seperti itu saat ini? Apakah memang ini perlu kesadaran masing-masing orang person di organisasi, masing-masing pemuda, atau seperti apa seharusnya? Iya, kalau kemudian ngomong masalah ini, kenapa kemudian dahulu saya termasuk yang sepakat dengan narasi revolusi mental. Meskipun kemudian penerapannya masih PR panjang. 2014 ya dulu ya, narasi revolusi mental. Tapi memang disitulah sebenarnya salah satu akar. Ketika kemudian organisasi ini kan kenapa kalau teman-teman melihat subur begitu ya, bahkan kemudian kecenderungannya adalah organisasi masyarakat. Karena disitulah kemudian letak-letak ideologi diwariskan. Nah, ketika kemudian ideologi ini ataupun bahkan karakternya ini tidak yang positif yang diwariskan, maka akan menjadi bahaya karena sesuatu hal yang kemudian salah, kemudian dibiasakan, maka akan menjadi normalisasi hal yang biasa. Nah, ini yang ketakutan saya. Makanya yang kenapa kita sebagai seorang pemuda idealnya adalah tetap mempunyai idealisme yang baik, gitu. Harus tetap punya idealisme, artinya jangan kemudian serta-merta langsung ditabrakkan dengan pragmatisme. Bukan berarti kemudian saya menyalahkan dengan pragmatisme, tetapi salah satu harta karunnya pemuda, gitu kan, ya idealisme. Gitu. Makanya kenapa kemudian kalau pemuda itu sudah dicuci otaknya, kemudian ditawarkan dengan hal-hal yang sifatnya materialisme, sudah selesai. Gitu. Dan semoga yang kemudian kita yang hari ini berada di usia pemuda inilah tantangannya, gitu. Maka kenapa kita mungkin kadang merasa kita ditabrakkan dengan teman sendiri, kita ditabrakkan dengan organisasi yang lain. Ya kita harus sadar bahwa mungkin ketika ada posisi itu ada yang sedang by design untuk memecah belah kita. Gitu. Kita harus sadar itu. Nah, kesadaran itu kan revolusi mental ya. Jadi mental yang kemudian harus kita miliki bersama bahwa Bung Karno dulu founding father kita luar biasa loh, punya ide dan gagasan 10 pemuda yang kemudian bisa menguncang dunia. Kan berarti tidak kemudian moro-moro aku duwe quote iki rek, ya kan? Iya. Tetapi kan kan ada pasti esensinya juga. Benar, pasti ada backgroundnya, pasti ada historinya kan. Melihat bagaimana kemudian pemuda pada saat itu sangar-sangar ketika 10 ini cukup iso gawe gebrakan yang luar biasa begitu. Tetapi kalau hari ini mungkin akan yang ada adalah pesimisme. 10 pemuda kumpul nyangkru iso. 10 organisasi pun belum bisa. Nah iya makanya. Nah ini makanya. Jadi yang pertama jelas akarnya adalah mentalnya ya, mindsetnya ya teman-teman muda. Dan ini akhirnya tadi kalau kemudian ngomong topik sebelumnya masalah edukasi atau pendidikan ini menjadi hal yang tidak bisa dipisahkan juga, bagian dari membentuk kenapa kemudian pemuda hari ini bisa seperti itu. Betul. Jadi memang ya zaman berubah ya, kita juga pasti masyarakatnya pun juga akhirnya berubah gitu karena mengikuti zaman. Tapi sebagai ketua Karter Surabaya nih kan pasti tadi mungkin ya selain campur sama pemuda-pemuda, pasti pemuda-pemuda minimal di kota Surabaya lah banyak lah yang mungkin mencurahkan keresahan gitu ya kan. Sebenarnya masalah arek-arek saiki kok apa Mas? Maksudnya apa yang sering disambatin sebagai anak-anak muda lah ke Cak Feb mungkin secara personal atau mungkin apa yang selama ini Karter pun juga sering hadapi dalam diskusi-diskusi forum-forum memang anak-anak muda itu menyampaikan bahwa aku butuh ini gitu. Karena salah satu fungsi Karter kan juga masalah sosial tadi ya. Itu apa sih yang di dalam kalau bahasa Surabaya yang disambati lah oleh masyarakat pemuda-pemuda di Surabaya ini? Iya, kalau saya boleh merangkum itu ada dua yang seringkali dibutuhkan ataupun hari ini masih menjadi trouble ataupun keresahan dari teman-teman pemuda khususnya yang ada di kota Surabaya, tapi mungkin bisa jadi memang di daerah-daerah lain ya, di Indonesia gitu. Yang pertama adalah ruang kerja. Ya, jadi hari ini akses kerja ini masih sangat-sangat kecil sekali sehingga ya ini akhirnya berkaitan dengan kita memasuki periode bonus demografi gitu ya, 2020-an sampai 2030 mungkin puncaknya. Dan saya mungkin teman-teman juga merasakan PHK
besar-besaran, terus kemudian ternyata S1 lulus gak bisa langsung kerja, apalagi teman-teman adik-adik kita yang SMA dan SMK gitu. Jadi kesempatan kerjanya susah gitu. Kemudian yang kedua adalah akses ya. Akses ini dalam banyak hal, akses pendidikan, kemudian akses teknologi, kemudian juga akses ekspresi ya, akses ruang berekspresi. Jadi mungkin kalau disingkat AK begitu ya, A akses, K itu adalah kesempatan begitu. Jadi kadang beberapa teman-teman muda sering menyampaikan kita nggak diberikan kesempatan, kita nggak diberikan ruang. Nyatanya memang begitu. Kita mungkin hanya dijadikan komoditi ketika menjelang pemilu, ya kan. Tapi faktanya sekali ya. Tapi faktanya tidak banyak pemerintah dalam tanda kutip yang kemudian melibatkan pemudanya begitu. Kalau saya melihat Surabaya sudah mengarah ke sana karena terbukti dengan ya memang kadang usia juga mempengaruhi. Wali kota Surabaya mungkin bisa dibilang masih muda, ya kan, aware terhadap dunia anak muda sehingga diberikan ruang itu. Akhirnya ada Musrembang Pemuda sebagai ruang memberikan kesempatan dan juga kemudian aksesnya ada Creative Hub untuk kemudian teman-teman bisa mencurahkan ekspresinya, terus kemudian bisa menyambungkan sehingga ada kesempatan lapangan pekerja. Tetapi secara umum itu, jadi akses dan kesempatan, akses tentang pendidikan. Kalau kita ngomong IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia, benar kan? Itu kan salah satunya adalah tentang pendidikan, iya kan, secara pendidikan. Artinya berapa banyak yang kemudian mendapatkan pendidikan tinggi. Ini pendidikan tinggi bukan serta-merta ngomong masalah kon pendidikan tinggi maka kemudian kon akan sukses, enggak. Tetapi pendidikan tinggi kan sebagai alat ataupun tools untuk kemudian kita mengembangkan mindset tadi. Kalau tadi kita ngomong di diskusi sebelumnya kan mindset, maka alat atau toolsnya adalah pendidikan. Dan di Indonesia ini masih kurang dari 20%, hampir 19% yang kemudian pendidikan tinggi. Bayangkan, artinya di level pendidikan saja kita masih PR-nya masih banyak sekali gitu. Apalagi ngomong masalah bahasa asing, ya kan? Karena kita akan bertarung tidak hanya kemudian ngomong Surabaya, di Singapura kita tahu bahwa pekerjanya tidak hanya dari Singapura saja tapi dari luar. Bahkan gitu di Jepang juga kan tenaga kerja di sana banyak, tapi dari asing semua gitu kan. Tapi kan kita sudah melihat beberapa fakta mengejutkan tenaga asing masuk ke Indonesia. Tenaga asing juga masuk ke Indonesia. Nah, ini kan akhirnya jadi PR lebih banyak lagi. Nah, kita padahal kita masih satu pendidikan tinggi belum siap, bahasa asing belum siap. Akhirnya ini menjadi PR. Maka yang sering disambati yaitu akses dan kesempatan. Gitu. Betul. Tapi tadi memang menarik seperti yang tadi Cak Feb sampaikan gitu ya kan, ya anak muda ini jadi komoditi waktu dibutuhkan saat dulu, misalkan gitu kan, semua ngomongin soal anak muda gitu kan ya. Jadi bisa aku bilang sekarang waktunya anak muda menagih gitu ya kan, ya menagih janji-janji seperti kalau saya sedang mencari 19 juta lapangan pekerjaan. Ya memang kita waktunya untuk menagih sih sebenarnya ya kan. Ya, tidak hanya untuk masalah Wapres kita menagihnya, tapi juga di semua lini gitu ya kan, mulai dari kabupaten kota, provinsi sampai ke pusat apalagi gitu kan. Karena semua kemarin itu baik itu legislatif maupun juga eksekutif yang disodorkan adalah dari janji untuk anak-anak muda. Tadi bicara soal akses dan juga kesempatan, semua jualan politiknya itu gitu kan. Dan itu rasanya bukan hanya terjadi di era sekarang aja gitu kan, mungkin juga permasalahan 80 tahun Indonesia, bahkan di usia-usia sebelumnya itu juga hal yang sama, jadi komunitas politik gitu. Nah, mungkin dari Cak Feb sendiri ya, sebagai anak muda yang aku rasa bukan korban janji politik gitu ya kan ya, karena memang akhirnya berdaulat dan juga turut langsung terjun di pemerintah gitu kan ya. Mungkin apa yang ingin disampaikan ke anak-anak muda juga agar kita biar gak jadi bahan komunitas politik aja, gimana kita caranya untuk terjun langsung memang akhirnya bisa memberi kontribusi langsung, jadi kita nggak jadi komunitas aja gitu. Gimana menurut Cak Feb? Iya, tentu ketika kemudian dalam segala macam hal itu akarnya adalah diri kita gitu kan ya. Maka sebelum kita kemudian meminta, mengakses, mengelola dan seterusnya, yang perlu kita pastikan adalah kita perlu mengupgrade diri kita, mempersiapkan diri. Artinya ketika kemudian kita hari ini pemuda dengan segala keterbatasan dan kelebihan, orang melihat kita sangat lebih, mungkin khususnya generasi Z, bahkan generasi Alpha, adik-adik kita itu yang
sangat terpapar dengan teknologi kan, sebagian orang melihat itu adalah kekuatan gitu kan. Kita yang generasi millennials itu juga kemudian dianggap sangat-sangat agile gitu. Maka ya ayo kemudian kita respon dengan baik bahwa kita ini sebenarnya istimewa ketika kemudian kita bisa mengistimewakan kita. Kita mengupgrade diri, mulai kemudian kita harus terus belajar ya kan, menguatkan dan mengasah skill kita, apalagi kemudian hari ini sangat rentan sekali dengan teknologi yang terus menggerus menggantikan SDM ya kan. Maka ya mau tidak mau bukan kemudian wah nggak teli kan kayak gitu, tetapi itu faktanya sudah ada, maka kita harus mempelajarinya supaya kita bisa menggunakannya, supaya kita bisa memaksimalkannya begitu. Nah, satu mengupgrade diri gitu. Yang kedua, kita harus berjejaring gitu. Mau tidak mau kemudian pemuda harus terkonek, terajut dengan pemuda yang lain, karena kita tahu bahwa ketika kemudian hanya satu orang yang berbicara akan berbeda ketika kemudian sekelompok orang yang berbicara. Satu orang yang bergerak akan berbeda dengan sekelompok orang yang bergerak gitu. Dan dengan banyak sejarah membuktikan bahwa pemuda eksistensinya selalu kemudian ada di setiap pergerakan dan perubahan zaman gitu. Jadi yang pertama mengupgrade, kemudian yang kedua adalah tetap berjejaring, yang ketiga adalah jangan pernah menyerah gitu. Karena ini masalah mental, ya know? Mental strawberry lah, ya kan? Iya. Karena misal kita buntu titik, habis pasrah ya. Ini masalah mindset, jadi jangan pernah gitu. Dan juga sekarang akhirnya pemuda ini ketika berbicara masalah lapangan pekerjaan, karena lapangan pekerjaan ini terbatas dan lain sebagainya, akhirnya orang-orang ini beralih ke pekerjaan yang informal. Ya, seperti kita sekarang bikin podcast gitu. Jadi orang-orang jadi content creator, jadi pebisnis, kan juga banyak KOL influencer. Dan itu sebenarnya kan itu dia menciptakan lapangan kerja sendiri sebenarnya kan. Yang harusnya memang ya pemerintah menciptakan lapangan kerja, akhirnya karena dia tidak mendapatkan itu ya akses tadi yang dimaksud oleh Cak Feb dan juga kesempatan. Akhirnya dia berusaha, yaitu tidak pantang menyerah tadi juga ya termasuk. Akhirnya dia bekerja sendiri, bagaimana dia bisa menghasilkan uang. Dengan cara jadi content creator atau jadi pengusaha. Kalau menurut Cak Feb, gimana fenomena itu sekarang? Iya, dan pemerintah tuh juga mendorong itu memang. Jadi banyak pemerintah kalau misalkan ya kita, apalagi saya kan MC ya kan, masa kalau misalkan acara-acara gitu, pemerintah sering ya mendorong anak-anak muda harus kreatif gitu. Jadi content creator, bikin usaha, segala macam. Akhirnya pemerintah tuh memberikan berbagai kelas-kelas untuk upgrade skill segala macam. Content creator. Tapi kadang-kadang nggak ada tindak lanjutnya ya sampai di situ aja. Jadi pemerintah tuh benar-benar berharap masyarakatnya emang ya inisiatif sendiri aja. Iya, kayak mandiri sendiri gitu. Gitu. Apakah itu merupakan sebuah solusi memang dari pemerintah? Gimana Cak? Kita butuh arahan anak-anak muda ini gitu. Kadang orang-orang gini, karena orang-orang jadi content creator kadang ya aku nganggur nggak kerja gitu, terus jadi konten, ternyata content creator ini nih awalnya dia merintis gitu, tiba-tiba terkenal gitu. Tiba-tiba jadi orang-orang, crazy rich aku pengen jadi content creator lah gitu. Kayaknya dia tiba-tiba jadi crazy rich gitu. Iya. Daripada aku kerja gini. Nah, iya. Gimana Cak Feb? Memang data berbicara 60% masih banyak yang pekerjaan informal, yang terus sisanya adalah informal. Artinya masih cukup banyak teman-teman ataupun orang-orang kita yang bekerja di sektor formal daripada yang formal begitu. Ini di sisi lain dilematis memang ya, karena seakan-akan pemerintah lepas tangan. Iya, betul. Seakan-akan begitu kan. Karena pokoknya warga ini melakukan lah. Kadang kalau di formal kan, kalau akhirnya saya melihat formal tidak hanya PNS ya. Ini biar kemudian kita sama-sama tahu kan. Betul. Tapi kan formal itu kan ada kepastian, satu jenjang karir, kemudian dia mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan dan sebagainya, kemudian tenaga kerjaan, ada tunjangan dan seterusnya. Nah di situ kan ruang-ruang regulasi pemerintah sebenarnya. Ya, yang bisa bermain dan menghidupkan itu tadi. Benar. Nah ketika kemudian, karena saya juga POV saya sebagai pelaku usaha ya, akan berat ketika kemudian pemerintah tidak kemudian mengatur yang seadil-adilnya. Akhirnya saya memilih untuk kemudian meminimalisir SDM lah, ataupun mengurangi hak lah dan seterusnya, kan akhirnya sempat berpikir begitu kan. Yang jatuhnya adalah lagi-lagi efisiensinya adalah tidak mengefisiensikan yang lain. Efisiensi paling mudah diambil oleh para
para pengusaha itu adalah pemutusan kerja atau SDM. Akhirnya seperti itu. Nah, ini yang tidak bisa kemudian serta-merta wis kerja dhewe lah, wis dadi gitu. Karena ini akan bisa dibilang menjadi bola salju ya. Karena lagi-lagi kita ngomong bonus demografi, ini kan supply tenaga kerja akan terus bertambah. Yang lulus kuliah, ya kan, yang kemudian lulus SMA, SMK, sementara kemudian lapangan kerja tidak terfikirkan atau tidak mapping dengan baik, maka akan jadi ledakan pada saat itu. Maka jangan berharap bonus, ya kan? Bonus itu kan seringkali kan positif, kita kasih bonus ya. Ya. Maka bisa menjadi ancaman demografi malah. Ini yang kemudian semoga pemerintah sudah merencanakan dengan baik. Karena kalau kita nggak bisa memikirkan sampai 5-10 tahun lah ya, bagaimana? Nah ini kan tugasnya pemerintah. Maka saya mendukung untuk kemudian pemerintah kalau kemudian mau menguatkan masyarakatnya dengan dalam rangka membentuk SDM unggul. Tapi kalau membiarkan, ini berbeda gitu. Jadi jangan sampai kemudian pasrah kemudian informal aja, tapi ya formal ini tolong difikirkan. Karena ini jangka panjangnya, informal mungkin jangka pendek lah ya. Ya kan? Kita masih bisa struggling dengan kemudian kita membuat konten. Kalau kemudian iklim usaha masih oke, ya udah masih ada yang kemudian pemakai jasa kita. Tapi kalau kemudian pada titik tertentu pengusaha ini sudah sulit, ya konten kreator nggak kepake juga kan? Akhirnya kan semua. Benar. Gitu. Akhirnya semuanya akan terkait gitu. Jadi tetap harus formal ini harus difikirkan karena ini kaitannya dengan jangka panjang dan supply tenaga kerja yang akan terus bertambah, SDM produktif yang kemudian semakin bertambah. Kalau kemudian lapangan pekerjaan ini perbandingannya adalah sangat-sangat besar sekali, ya akan jadi ancaman ke depan. Betul. Tapi memang ya tadi itu sih, pekerjaan content creator juga, Wapres kita juga content creator kan di YouTube menjawab bonus demografi dengan sebuah konten. Jadi artinya memang ini jadi pasar bebas sekarang, dan karena tadi memang sebanyak itu ya kan anak-anak muda yang memang sulit mendapatkan akses dan juga kesempatan. Kadang-kadang gini sih Cak Pep ya, anak-anak muda tuh bukan yang nggak usaha loh, kadang ya nyari pekerjaan gitu kan. Tapi kan memang kita nggak bisa membebankan tuh kepada pengusaha juga kan, karena iklim bisnis itu kan nggak ada yang tahu gitu kan ya. Mereka bahkan pengennya tak kurang-kurang sih lah pekerja aku gitu kan, akhirnya banyak PHK dan sebagainya, sedangkan kita juga butuh pekerjaan, akhirnya kan nggak match gitu. Kalau dari pengalaman Cak Pep sendiri selama di Karang Taruna, mungkin pernah sounding lah terkait masalah ini juga ke pemerintah, kira-kira apa sih respon pemerintah Cak Pep? Iya, kalau saya lihat karena kapasitas saya di pemerintah Kota Surabaya, maka kita memang turut kemudian membersamai khususnya dalam penurunan angka pengangguran gitu. Tercatat di Surabaya itu cukup lumayan lah, dari ketika pandemi itu sangat acur-acuran, hampir 9, sekian persen di tahun terakhir 2024 menginjak di angka 4, sekian persen, cukup tinggi di antara kota kabupaten di Jawa Timur yang lain. Karena memang beberapa program itu kemudian coba diluncurkan. Salah satu yang kemudian yang bisa dicontoh kota kabupaten lain adalah Padat Karya gitu. Padat Karya ini istilahnya adalah bagaimana kemudian memanfaatkan aset-aset unproduktif yang tidak produktif di wilayah tersebut untuk kemudian digunakan. Nah ini kenapa kemudian butuh kolaborasi itu tidak hanya kemudian pemerintah, masyarakat, tetapi ada unsur yang lain, bahkan hexaholik ya kan, ada media, ada kemudian swasta, ada akademi, dan ada masyarakat dan komunitas sendiri. Nah, ketika ini dijalankan tidak hanya sebatas teori, ya kan, maka harusnya bisa begitu. Ya tentu kemudian dari pihak swasta harus ada take and give lah ya. Mereka kemudian giving something, maka harus get something gitu kan. Apa nih? Ya udah, salah satunya iklim usaha yang kemudian dibuat senyamannya bagi para pengusaha. Itulah peran pemerintah. Orang kemudian investasi ke sini itu kan tergantung regulasinya, ya kan? Salah satunya apa yang paling diperlukan? Ya keamanan, kenyamanan lah. Ya kan? Aku bisnis nang kene gak aman kayak apa bisnis nang kene. Aku bisnis nang kene gak nyaman kayak apa. Maka
itu tugas pemerintah mengundang sebanyak-banyaknya investasi kemudian hadir di wilayah tersebut, kemudian mengoptimalkan kemudian pemberdayaan adalah untuk masyarakatnya, termasuk kemudian SDM di wilayah tersebut gitu. Turunannya adalah efek dari ada apa namanya katakanlah industri yang di situ akhirnya ada kebutuhan nih ABC bisa kemudian dalam bentuk usaha yang lain, artinya UMKM bisa dilibatkan, akhirnya jalan semuanya sirkulasinya gitu. Kota Surabaya sudah menjalankan itu? Kota Surabaya sudah mengarah ke sana gitu. Fokus ke CAN dan CANJ. Ya ini Eva, pertanyaan lagi. Jadi kita berbicara lanjut ya tadi Cak Fed masalah pemerintah ini harusnya membuat regulasi sebagai regulator. Yes. Tapi seringkali pemerintah ini akhirnya dia itu malah jadi operatornya. Jadi contoh pembukaan lapangan kerja. Akhirnya banyak masyarakat banyak di daerah ya terserap tenaga kerjanya. Ini dalam konteks kerja di pemerintahan. Ya. Dan juga mungkin dari negara juga kerja di BUMN dan lain sebagainya. Ini kayak seakan-akan pemerintah ini baik pusat maupun daerah, jadi opsi untuk memberikan lapangan kerja, ya udah nih lapangan kerjaku tak besarin aja gitu. Padahal seharusnya kan dia itu malah membuat sebuah regulasi, malah jadi beban negara kan harusnya. Malah harusnya dia membuat regulasi bagaimana peran swasta ini yang diperkuat gitu. Malah bukan pemerintahnya ini membebani diri sendiri. Iya, jadi dia tuh jadi operatornya, istilahnya dia tuh yang membuka gitu. Lah, itu memang untuk jangka pendek oke lah ya, tapi untuk jangka panjang itu kan juga kurang baik karena itu tidak bisa juga. Mau sampai kapan pemerintah ini menambah lapangan kerjanya untuk masyarakat? Apakah semua masyarakat ini akan dikerjakan oleh pemerintah juga? Kan juga tidak mungkin, bisa gitu kan. Menurut Cak Feb kiranya bagaimana sih idealnya seperti itu? Apakah memang pemerintah itu harus karena kalau ketika tadi padat karya kita ini ada juga itu sebuah intervensi pemerintah daerah sebenarnya kan. Pemerintah daerah ini istilahnya menuntun lah masyarakatnya, harapannya kan ke depannya masyarakat yang ikut padat karya ini bisa mandiri kan. Jadi dia diberi pelatihan dan lain sebagainya. Tapi apakah hal-hal itu tuh bakal bisa terjadi sih ke depannya? Kemandirian yang diinginkan agar dia akhirnya bisa bekerja sendiri gitu. Tidak sekedar hanya disuapin oleh pemerintah, tidak hanya sekedar dituntun oleh pemerintah, seperti itu. Ya, memang saya sepakat. Jangan kemudian diistilahkan bahwa pemerintah menganggap, ayo dong buka lapangan pekerja, akhirnya malah dia membuka lapangan kerja sendiri, outsourcing gitu ya. Jadi itulah. OS di pemerintah, jadinya menjadi beban lagi, ya kan? Bukan itu yang sebenarnya mungkin diharapkan oleh teman-teman pengusaha ataupun penggerak-penggerak ekonomi, tetapi justru ekosistemnya yang kemudian ayo dijalankan. Salah satu yang di dalam ekosistem tentu adalah regulator ya, ada regulasi yang kemudian mengatur. Maka ya memang tugas pemerintah untuk kemudian membentuk wadahnya, kemudian bahkan men-trigger di awal ya, sampai kemudian bisa dilepas kalau kemudian bayi itu kan sudah sudah bisa jalan sendiri gitu. Maka bukan yang kemudian tadi seperti itu membuat bahkan kemudian kita tahu bahwa kayak PNS itu kan terbatas, apalagi hari ini kemudian muncullah P3K. Akhirnya gelombangnya orang-orang berdemo. Jadi ketika tenaga kontrak tadi jadi P3K, sekarang P3K pengen jadi PNS gitu. Jadi sepertinya siklusnya itu bakal ramai terus. Gitu. Dan itu kan memang juga pasti ada kemudian assessment yang kemudian berlapis lah ya, sehingga kemudian tidak semua orang. Maka yang difikirkan adalah yang gak keterima iki loh ya opo gitu kan. Akan lebih baik ketika kemudian ada opsi yang lain. Nah, opsi yang lain kan tentu butuh peran swasta, butuh peran pengusaha, termasuk kemudian peran-peran penggerak-penggerak ekonomi yang lain gitu ya. Nah, mereka kadang kan butuh diregulasi, mulai kemudahan dalam izin lah, ya kan, kemudian pajak dan seterusnya, sehingga kadang ya mungkin perlu relaksasi di awal, ya kan? Relaksasi itu kan tugasnya pemerintah yang tahu. Oke, sekian tahun direlaksasi, oke wis ngukur wis siap, mungkin dinaikkan perlahan-lahan. Lah kita kan koyo diantemi terus, gak mandek-mandek diantemi. Nah, ini yang kemudian akhirnya menjadi beban bagi para pengusaha ini, akhirnya tidak bisa survive, akhirnya ya lagi-lagi PHK bermunculan dan seterusnya. Maka ya ekosistem itu menjadi perlu dimiliki oleh semua para kepala daerah memegang kebijakan untuk kemudian membuat ekosistem. Nah, termasuk kemudian
padat karya ini kan menjadi salah satu tools saja ya. Ya, padat karya, karena memang padat karya ini bisa, kalau di Surabaya ada namanya, kalau konteks UMKM ada namanya iPeken. Nah, ini supaya kemudian UMKM-nya bisa kemudian dilibatkan dalam setiap akses khususnya di pemerintah. Nah, kalau yang kemudian padat karya, korelasinya dengan swasta dan juga pemerintah. Tidak harus kemudian mereka jadi pengusahanya. Kadang pengusaha kan juga butuh pekerja kan? Pekerja dilibatkan, mulai dari yang pramis, yang gamis, akhirnya kan kebentuk ekosistem gitu. Maka yaitu pemerintah, lagi-lagi memang tetap leadingnya adalah harus pemerintah. Supaya kamu bertugas di posisi ini, kamu di bagian ini, akhirnya kebentuk ekosistem. Iya. Dalam arti kan kadang-kadang kita mikirnya, kita sebagai masyarakat sipil aja bisa mikir gitu ya. Masa pemerintah yang punya wewenang tuh nggak kepikiran sih bagaimana mungkin kalau tadi Mas Satya menyebutkan cara idealnya ya, kita dijawantahkan sama Cak Feb, mungkin idealnya ada kolaborasi yang real antara tadi pemerintah dengan swasta gitu kan, sehingga penyerapan tenaga kerja ini benar-benar bisa maksimal gitu ya kan. Tapi mungkin menurut Cak Feb, apakah masalahnya itu di political will-nya yang mungkin nggak ada? Kalau menurut Cak Feb gimana? Iya, sangat mungkin ya kan, karena ketika kemudian ngomong pemerintah daerah dipilih atas dasar politik ya kan, sehingga tentu ada political will-nya di situ, termasuk kemudian prioritas. Ya kan, prioritas dalam pengeksekusian. Kita tahu ya, kita mungkin sadar bahwa anggaran tidak unlimited ya kan, tetapi limit. Maka kemudian harus ada kebijakan prioritas. Nah, disinilah yang kemudian kita tentu berharap kadang ya di pemerintah kita hari ini adalah orientasinya adalah kepilih hari ini, bagaimana kemudian bisa kepilih lagi di 5 tahun yang akan datang. Kalau kebijakan yang kemudian yang diambil itu tidak terlihat, masih kebijakan masa depan. Kita ngomong pemuda, ini kebijakan masa depan. Nggak bisa langsung diambil hasilnya hari ini, ya kan? Kita harus kemudian bertarung dan bersabar dengan kemudian SDM yang sedang kita bina, SDM yang sedang pupuk, karena mungkin manennya tidak sekarang, tidak 1, 2, 3 tahun, tetapi kemudian next generation. Tapi kan tidak semua politikus kita kan seperti itu. Pengennya kemudian yang langsung terlihat, yang kemudian nanti bisa meraih di pemilihan selanjutnya. Nah, ini yang kemudian akhirnya political will-nya nggak ada. Itu emang jadi problemnya. Benar. Political will-nya nggak ada, dan akhirnya ya pun juga dari swasta pun juga dari pemerintah aja juga nggak menjemput gitu ya. Karena swasta juga tambah malas-malasan, akhirnya serangan kita justru malah pasar-pasar asing. Jadi ya tambah hancur lembur lah kadang-kadang. Ini nyambung juga dengan fenomena yang setahun belakangan inilah. Fenomena anak-anak muda #kabur aja dulu. Jadi ini kan sebenarnya keresahan masyarakat ya. Ini bentuk ekspresi masyarakat sebenarnya, kabur aja dulu. Karena susahnya lapangan kerja dan mungkin merasa tidak terakomodir, kurang dihargai di Indonesia. Akhirnya dia mencoba mencari lapangan kerja di luar negeri gitu. Bayarannya lebih gede. Ya, dan juga memang banyak kan masyarakat Indonesia, WNI yang jadi diaspora di luar negeri karena dia memang bekerja di luar negeri, dan juga memang memberi manfaat pada ekonomi Indonesia karena dampak positif juga, dia mendapatkan pekerjaan di sana, dapat uang di sana, dan uangnya juga masuk di Indonesia juga. Gimana tanggapannya Cak? Ketika orang-orang ini akhirnya ya udah aku coba kerja di luar gitu. Iya, saya juga memiliki teman-teman yang kemudian berkarir di luar negeri begitu ya. Kalau saya pribadi sebenarnya tetap kemudian mendukung teman-teman yang memilih berproses di sana. Saya tidak kemudian mengambil pikir terkait itu. Justru silahkan kemudian optimalkan di sana, tapi someday in the end gitu akan lebih baik ketika kemudian apa yang pernah kamu dapatkan, baik itu pengalaman bahkan kemudian hasil proses di sana, itu bisa kemudian dikembalikan untuk kewilayahan gitu. Dan saya sudah pernah sampaikan juga kepada pemerintah Kota Surabaya khususnya terkait ini, malah ayo didorong dalam bentuk mungkin pemberian beasiswa, pemberian beasiswa putra daerah, ya kan? Artinya mau kuliah silahkan, ngambil kuliah di luar ya? Iya benar, kuliah nang kono, karena kan kadang kita butuh cross budaya, kemudian pengetahuan. Karena kalau kemudian kita hanya dengan teman segini, akhirnya ya kita di sini aja, ya kan? Ya. Makanya kita butuh yang kemudian lebih beda lagi atau bahkan lebih tinggi, lebih upgrade lagi. Nah, itu salah satunya ya keluar negeri itu. Jadi jangan dianggap bahwa keluar kabur aja dulu itu adalah kemudian meninggalkan, dan bahkan sampai ada yang statement tidak nasionalis, salah besar, ya kan? Justru disitulah kemudian letak bagaimana kemudian ya kita ditunjukkan oleh
Bapak founder kita diakui oleh dunia kan. Nah, justru malah ya ayo kemudian ke luar negeri nggak apa-apa, silahkan upgrade ilmunya, kemudian upgrade wawasannya, kembali ke upgrade Indonesia. wilayahnya. Yang penting jangan sampai keluar dari WNI lah. Nah, itu yang benar. itu yang terlalu berlebihan. Disayangkan, gitu ya kan. Tapi tadi memang kita banyak bicara terkait kepemudaan adalah bagaimana mungkin peran-perannya pemerintah, swasta, tapi dari pemudanya sendiri nih, Cak Feb. Pemudanya sendiri mungkin tadi sudah disebutkan terkait dengan jangan menyerah gitu ya kan, upgrade terus, berjejaring segala macam. Tapi mungkin secara spirit, mentalitas gitu Cak Feb. Mungkin ada pesan nggak nih buat teman-teman anak-anak muda juga yang mungkin selama ini terlalu terkesan ya menyalahkan pemerintah terus akhirnya gitu ya kan, dia ya nggak ada akhirnya mindsetnya semuanya iya, salah pemerintah. Ya, itu kan juga pemerintah kan, itu juga keresahan dari pemerintah nih ya kan. Kita tadi udah bahas keresahan dari masyarakat, keresahan dari pemerintah mungkin mereka ngerasa kayak nyalahin pemerintah terus aja kan. Kalian juga mungkin nggak ngapa-ngapain kan, rebahan tok generasi yang dikasih kerjaan tapi resign gitu-gitu kan. Mungkin itu pemikiran dari POV-nya pemerintah gitu. Mungkin dari Cak Feb deh, pesan untuk anak-anak muda biar membangun mentalitas dan juga spirit yang tetap ya kita harus fighting terus, jangan akhirnya malah jadi loyo, gimana kira-kira Cak Feb? Iya, kita sebagai pemuda memang harus kemudian mempunyai visi begitu ya. Artinya kita harus sadar bahwa kita lah yang kemudian akan melanjutkan regenerasi dari orang-orang atau orang tua kita. Gitu. Kalau kemudian kita menganggap bahwa uslah kok Indonesia gelap atau Indonesia bubar, kemudian kita mempercayai dan meyakini itu, maka ya udah kita nggak usah podcast hari ini kan gitu ya. Tapi kita kan sedang membangun optimisme ya, bahwa kemudian ya kita lah yang kemudian akan berada di posisi itu nantinya gitu. Maka yang bisa kita lakukan apa ya, mempersiapkan diri satu ya, mempersiapkan diri di segala bidang masing-masing. Yang konten kreator silakan kemudian upgrade skillnya tentang kreativitas dan seterusnya. Yang hari ini berada di sektor formal harus disyukuri karena masih banyak kemudian orang-orang yang ingin posisi itu di posisi itu. Makanya bekerja sing genah, ya toh ojo rebahan atau kemudian gabut ya makan gaji buta. Apa yang kemudian dia dapat malah tidak sebanding dengan apa yang dia berikan. Maka ya ayo kemudian teman-teman yang kemudian berada di sektor formal bekerjalah yang kemudian dengan penuh hati ya, sepenuh hati. Kemudian libatkan diri dalam proses pembangunan. Nah di ruang ini kami di Karang Taruna yang kemudian selalu menyampaikan bahwa perubahan itu gak selalu kemudian berada di tingkat pusat lah, bahkan di tingkat kampung yang kemudian teman-teman hari ini hadir itu adalah bagian dari kita berkontribusi terhadap negara melalui kampung kita. Jadi saya teringat juga salah satu quote, kalau kita ingin merubah dunia maka lihatlah negara kita dulu. Kalau kita pengen merubah negara kita, lihatlah wilayah kita, bahkan kemudian diri kita. Maka yang bisa kita lakukan sebenarnya ya yang kita bisa, yang terdekat dengan kita dan yang paling mudah. Dimulai dari itu saja dulu. Termasuk menjadi pribadi yang baik, pribadi sing gak ngerepoti wong liyane, pribadi sing gak ngerusui tonggone. Itu adalah bagian dari kontribusi supaya mindsetnya bahwa kita tidak sedang membangun kecemasan dan pesimisme, tapi kita sedang membangun optimisme melalui diri kita. Kelak suatu saat ketika momentum itu ada, kita sudah siap. Pertanyaan terakhir, Cak Feb, sekaligus juga penutup di episode kali ini. Kita 80 tahun merdeka sudah sekarang, kalau imajinasinya Cak Feb melihat pemuda ke depan Indonesia, kita membangun optimisme kan sekarang ini menuju Indonesia emas. Menuju Indonesia emas. Kira-kira kalau imajinasinya Cak Feb melihat pemuda ke depan tuh akan jadi seperti apa kira-kira? Iya, 2045 100 tahun dari kemerdekaan, 20 tahun dari tahun 2025 ini. Saya masih meyakini bahwa bonus demografi itu benar-benar ada, literally bonus. Bahwa kemudian anak-anak mudanya bisa sangat-sangat kompak dalam hal kesulitan yang dicita-citakan oleh founding kita, gotong royong, bisa saling mengisi dengan segala bidangnya. Dan kemudian kita bisa benar-benar berdikari. Berdikari artinya kita nggak perlu kemudian ke luar negeri untuk bisa kemudian mencari kesuksesan. Kita tidak perlu kemudian belajar ke luar negeri karena semuanya sudah ada di Indonesia. Kita bisa kemudian mencari pekerjaan di Indonesia, di wilayah kita sendiri bahkan, dan termasuk kemudian kita bisa berwirausaha di negeri kita sendiri. Itu doa dari kita untuk Indonesia seperti itu ya. 2045 Cak Feb kira-kira dewan, wali kota, gubernur atau apa? Presiden. Atau ada presiden gitu. Waduh. Kita mengikuti arahan gitu.
Oke, Mas Iken, thank you so much. Sama-sama. Luar biasa diskusi kita kali ini, menginspirasi dan harapannya jadi asupan yang bermanfaat untuk kita semua para penonton POV Space, gitu ya. Khususnya anak-anak muda. Khususnya anak-anak muda. Jadi kalau kata saya kita harus optimis terus, semoga 2045 benar-benar bonus bukan ancaman. Gitu ya. Oke, Mas Iken, thank you so much. Saya Alina Enggolan. Dan saya Satya Adi. Terima kasih banyak, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.